menandakan kehadiran tanda-tanda kerajaan Allah di dalam pelayanan Yesus. Jadi pelayanan Yesus itu adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Setelah itu kita diarahkan untuk melihat tentang bagaimana orang mengikuti Yesus. Dikatakan orang yang ikut Yesus itu harus benar-benar setia dan layak untuk mengikuti Dia. Sebab apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ikut Yesus itu tidak gampang. Ikut Yesus itu tidak mudah. Ikut Yesus itu bukan senang-senang saja. Tetapi ikut Yesus itu akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Nah, peringatan Yesus di sini kemudian dilanjutkan di dalam ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Murid-murid ada dalam perjalanan bersama-sama dengan Yesus di tengah-tengah danau Galilea, atau sering juga disebut sebagai danau Tiberias, atau juga disebut danau Genesaret. Ketika mereka ada di tengah-tengah danau itu, tiba-tiba angin mengamuk, ya. Angin sakal, angin topan, angin kencang, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Artinya ya, ombak mulai masuk ke dalam perahu. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Murid-murid mendapati dalam kondisi yang krisis tersebut, dalam kondisi yang sangat berbahaya tersebut, Yesus justru tertidur. Yesus tertidur. Mereka membangunkan Dia, mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Jadi mereka menyapa Dia, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Menarik Bapak Ibu, Yesus tertidur di buritan perahu. Murid-murid yang ada mengikuti Dia, yang baru dipanggil bersama-sama dengan Dia untuk menggumuli pekerjaan pelayanan di kebun anggur Tuhan, menyapa Dia dengan kata, "Tuhan, Tuhan, tolonglah, kita binasa." Pengakuan akan eksistensi atau keberadaan Yesus sebagai Tuhan itu hal yang paling penting. Yesus diakui sebagai Tuhan. Tuhan berarti Dia adalah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa atas segala hal. Itu penting. Mereka menyapa Dia sebagai Tuhan. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ada hal yang kontras di situ Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sangat kontras. Di satu sisi mereka menyapa Dia sebagai Tuhan, berarti mereka seharusnya meyakini Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang merupakan juru selamat. Tetapi justru mereka ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Nah, di ayat 26 dan 27, Yesus kemudian menegur mereka dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu,
maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu karena katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, menarik sekali teks ini. Yesus disapa dan dipanggil sebagai Tuhan. Sekali lagi, artinya mereka mengakui bahwa dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan yang mengatasi segala Tuhan, dia adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Tapi faktanya, mereka yang memanggil dia, menyapa dia sebagai Tuhan, justru tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini menarik. Mereka menyapa dia, memanggil dia Tuhan, tetapi mereka tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Sesuatu yang kontras. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kemarin di tahun baru kita membaca di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 10, kita bicara tentang teofani Allah, penyataan diri Allah. Teofani Allah atau penyataan diri Allah itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Artinya Allah yang kudus, Allah yang mulia, menyatakan diri dalam tanda-tanda yang dapat dilihat oleh manusia. Bentuknya seperti apa? Seperti tanda-tanda alam. Kita baca misalnya kemarin, semak belukar yang mengeluarkan nyala api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar. Itu bentuk penyataan Allah, itu bentuk kehadiran Allah. Bentuk yang lain misalnya dalam tanda-tanda alam, ketika Israel berjalan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, Allah hadir pada siang hari sebagai tiang awan, dia hadir pada malam hari sebagai tiang api. Itu adalah teofani Allah, penyataan diri Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Dia tetap ada selalu. Mengapa? Mazmur 106 yang kita baca di kunci tahun, bahwasanya untuk selama-lamanya dari kekal hingga kekal kasih setia dan kebaikan Tuhan. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam bacaan kita Matius 8 ayat 23 sampai 27, kita mendapati bentuk teofani Allah, penyataan diri Allah. Bentuknya seperti apa? Angin dan danau pun taat kepadanya. Angin dan danau pun taat kepada perintahnya. Angin dan danau pun, alam sekalipun tunduk di bawah kuasanya. Nah, ini adalah bentuk penyataan diri Allah, penegasan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mengatasi langit dan bumi. Dia adalah pemegang kendali kehidupan ini. Dia adalah Allah yang menciptakan sejarah dan menjadi pelaku utama dalam sejarah kehidupan umat manusia. Jangan tidak percaya atau kurang percaya. Dia adalah Allah yang hidup dan selalu menyertai dalam segala situasi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya kembali lagi ke pernyataan saya di awal khotbah. Awal yang baik menentukan keberhasilan. Tentunya setiap orang, setiap pribadi, bapak mama, pemuda, remaja, anak-anak, ketorang semua sebagai keluarga di dalam jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, ketika proses peralihan tahun, semua pasti ada di dalam doa syukur akhir tahun. Semua pasti menaikkan ungkapan syukur, Tuhan terima kasih saya boleh tiba di akhir tahun dan boleh masuk tahun baru. Dan amatlah penting untuk kita memanggil berseru pada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita dalam mengarungi tahun yang baru ini.
Tetapi jangan-jangan, ya sekali lagi, jangan-jangan kita sama dengan para murid di atas perahu bersama Yesus. Seringkali kita berdoa, seringkali kita berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi terkadang kita juga adalah orang-orang yang berseru pada Tuhan, tapi kita kurang percaya. Seringkali kita mengukur kehadiran Tuhan itu hanya pada saat kita sukses saja, hanya pada saat kita senang saja, hanya pada saat kita ya oke. Gitu. Tapi kita orang ketika ada dalam situasi kegagalan, ada dalam kesakitan, ada dalam berbagai macam penderitaan, berdoa terus ulang-ulang, tapi macam Tuhan terlalu jauh dari ketompu hidup ini. So begitu lama-lama langsung setelah mau berdoa lagi. Nah kalau su begini ini sudah lain ini. Yesus bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku, itulah yang akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, amatlah penting untuk kita renungkan bahwa arti mengikuti Yesus itu berarti mengimani Dia sebagai Tuhan yang sesungguhnya, bukan Tuhan yang setengah-setengah, bukan Tuhan yang hanya bicara di bibir mulut saja, tetapi tidak mendapat tempat di dalam kehidupan spiritualitas kita. Tuhan yang harus benar-benar menguasai totalitas kehidupan kita. Jangan pada saat hari Minggu datang masuk gereja, yo Tuhan. Tapi nanti kalau di luar sana, wah so lihat Yanti, Yance, itu lagi, itu yang Yanti dan Yance jadi cep, itu jadi Tuhan. Yanti itu yang tinggi, Yance yang ceper, misalnya begitu. Akhirnya tahun baru kemarin saya pulang dari pelayanan, saya lihat, wah ada yang begini-begini di tengah jalan. Tuhan-Tuhan kita itu ada. Kita berseru hari Minggu di gereja, Tuhan, Tuhan tolong saya. Ketika kita ada di dalam pergumulan, penderitaan, kesakitan, kita berteriak, Tuhan tolong saya. Ketika kita ada kebutuhan, mau tes tentara ke polisi kah atau PNS kah macam-macam, berteriak, Tuhan tolong saya. Tapi kalau semua sudah dapat, Tuhan yang lain yang masuk, Yance, Yanti, terus kemudian salam tempel dan macam-macam, itu yang jadi Tuhan kita. Uang bisa menjadi Tuhan kita, materi bisa menjadi Tuhan pengganti Tuhan kita, dan macam-macam Tuhan yang lain bisa menggantikan posisi Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang salah. Camkanlah itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Awal yang baik menentukan keberhasilan. Tempatkanlah Tuhan itu sebagai Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jangan waktu senang saja baru kita panggil Dia, atau jangan waktu susah saja baru kita panggil Dia. Tidak. Setiap saat, dalam susah pun senang, dalam segala hal ucaplah syukur senantiasa dan berserulah kepadanya. Tuhan itu hal yang pertama. Kalau memang saya mau ikut Yesus, ingat, jadikan Yesus itu sebagai Tuhan secara total di dalam kehidupan kita. Jangan Tuhan yang setengah-setengah. Batariak Tuhan tapi belum percaya. Batariak Tuhan tapi tompu kelakuan tak sesuai dengan apa yang diajarkan. Berteriak Tuhan tetapi masih pergi cari kekuatan di tempat Tuhan-Tuhan yang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, tadi saya katakan bahwa hal mengikuti Yesus itu bukan berarti semua gampang-gampang saja, bukan berarti semua senang-senang saja, bukan berarti semua sukses, simsalabim semua selesai. Tidak. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya,
Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka konsekuensi orang yang mengikuti Yesus itu artinya siap menderita. Kita orang yang mau ikut Dia, ingat, damai, onomi itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi damai sejahtera Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Tetap kita akan berhadapan dengan 1001 macam masalah. Menjalani tahun 2022 pun demikian. Kita akan berhadapan dengan dinamika gelombang kehidupan. Kita ada dalam berbagai persoalan. Siapa bilang ikut Tuhan semua selesai? Tidak. Petrus yang topo dada terakhir tak banting juga, menyangkal Yesus mau. Gitu. Yudas yang setia terakhir menjual tuannya. Jadi tidak ada yang gampang. Kita semua pun begitu. Menjalani tahun ini ikut Tuhan tidak ada yang gampang. Tetapi catatan penting yang perlu kita ingat, teofani Allah, penyataan Allah itu tetap akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya percaya firman Tuhan yang bicara ini. Bukan saya yang bicara saja, tapi berdasarkan firman Tuhan kita semua bisa dengar bersama. Allah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi serta alam semesta di dalam nama Tuhan Yesus akan menyatakan diri dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga pribadi dan jemaat. Percaya itu dalam tahun ini. Dan cara-cara Allah menyatakan diri dalam kehidupan kita orang tidak paham, kita orang tidak mengerti. Ketika situasi sudah buntu, ketika tidak ada peluang untuk seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik, ketika akal manusia kita sudah terbatas, di situ Dia akan menunjukkan kehadirannya dan semua selesai. Dia adalah Allah, Allah yang mengatasi segala Allah, Allah yang mengatasi alam semesta, Allah yang mengatasi segala persoalan dan masalah kita. Maka jangan kita kurang percaya, tapi percayalah seutuhnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita yang mengatasi segala hal. Maka di akhir khotbah ini saya mau pesan untuk saudara dan saya. Awal yang baik ini di tahun 2022. Mari jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang kita imani seutuhnya. Baik yang pada saat kita ucapkan, tetapi juga di dalam tingkah laku kita. Mari kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang utuh, Tuhan sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Apa yang difirmankan, mari kita lakukan. Jangan latihan lain, main lain. Begitu. Sehingga ketika kita berjalan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya akan berjumpa dengan Dia lewat tanda-tanda heran, lewat pekerjaan-pekerjaan besar, lewat cara-cara ajaib yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan dan untuk damai sejahtera Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita. Dan setelah kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita, kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 45 ayatnya yang pertama. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Dia, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga ke sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Rohani 45 ayatnya yang pertama, Tuhanku Yesus, Raja segenap alam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita pada Tuhan kita berdoa. Allah pencipta dan pemelihara kehidupan, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menginjakkan kaki kami di hari kedua di tahun 2022 ini oleh segala rahmat dan kasih karunia Tuhan. Di hari Minggu yang kudus, hari Minggu yang pertama di tahun 2022. Kami ada dalam persekutuan kudus dengan Dikau bersama jemaat GKI Yakin Lasis Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati pelayan jemaat di dalam menggumuli pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, bahkan juga dalam kehidupan di tengah-tengah rumah tangga bersama suami dan anak-anak. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan perlindungan bagi hamba-Mu beserta keluarga. Tuhan memberkati majelis jemaat, para penatua Syamas, tapi juga badan pelayan unsur-unsur jemaat, guru sekolah minggu, staf TU, operator Infokus atau staf multimedia. Tuhan memberkati sebagai sarana penunjang pelayanan dalam jemaat ini. Kiranya kasih rahmat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka secara pribadi pun keluarga. Lawatan Tuhan, berkat Tuhan curahkan senantiasa kehidupan mereka, dalam kemudahan mereka, dalam segala pelayanan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Hamba berdoa untuk jemaat GKI Yakin Sentani, anggota jemaat, mulai dari orang yang telah lanjut usia, orang-orang tua, para pemuda, remaja, anak-anak, para balita, bahkan anak yang dalam kandungan sekalipun. Lawatan dan berkat Tuhan kiranya nyata dalam kehidupan kami semua. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami, berikan hikmat menuntun kami menjalani tahun dengan segala penuh sukacita. Bapa, Tuhan memberkati jemaat Tuhan mungkin yang ada dalam pergumulan sakit, mungkin yang ada dalam penderitaan, mungkin yang ada dalam berbagai macam persoalan dan masalah, ataupun berbagai situasi kehidupan yang mendera. Sebagaimana Engkau meredakan angin di tengah-tengah danau, Tuhan redakanlah menurut kehendak-Mu badai-badai kehidupan yang menerpakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang ada di dalam berbagai gelut-gelut juang masalah kehidupan. Tuhan jadi sobat dan teman gembala yang setia menggembalakan kami semua pada menurut kehendak-Mu sendiri. Allah Bapa di surga, kami berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan dalam jemaat ini, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam tumbuh kembang anak. Semuanya biarlah terjadi menurut maksud. Kami berdoa Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara dari pusat hingga ke daerah-daerah. Secara khusus kami di tanah Papua, Tuhan memberkati. Bersama-sama dengan aparat pemerintah di tingkat kampung dan distrik. Tuhan memberkati kepala kampung Yakin. Tuhan memberkati bersama dengan perangkat yang ada. Tuhan memberkati juga para Wondowolo, Jose, dan semua yang ada di dalam jemaat dan juga dalam masyarakat. Biarlah kami berjalan satu hati, satu tujuan,
menyatakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia, dan secara khusus kami berdoa Tuhan memberkati gereja Kristen di tanah Papua pada arah Samudra Pasifik dan Lima Jemaat bersama dengan gereja-gereja mitra di dalam dan di luar negeri pada badan sendiri. Tuhan memberkati untuk terus memberitakan kabar sukacita Injil Kristus di seluruh dunia. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia dalam panggilan pelayanan mereka. Allah Bapa Surga, kami terus ada pergumulan untuk menjalani tahun 2023. Kami tahu jalan ini masih panjang, jalan ini masih tersembunyi bagi kami, tetapi dalam Tuhan kami bisa menatap semua masa depan ini bersama-sama Yesus di dalam sebuah kepastian iman. Kami tahu bahwa mengikut Yesus tidak gampang. Sebagai manusia kami rapuh dan ringkih. Kami berdoa memohon Tuhan pegang tangan kami ketika kami ada dalam berbagai badai kehidupan. Bapa, kalau kami kurang percaya, tegur kami. Kalau kami kurang iman, kuatkan kami. Kalau kami masih belum setia, ingatkan kami untuk terus setia. Ajar kami untuk terus setia ya Tuhan mengikuti Engkau. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan sesungguhnya, pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa atas segala Allah. Karena kami percaya bersama Yesus semua badai kehidupan pasti dapat ditenangkan. Kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan memberkati kami semua. Majelis bertugas, pemain keyboard, operator infokus, tim multimedia, bahkan jemaat Tuhan yang datang beribadah pun yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kiranya kami pulang dengan penuh sukacita bahwa kami ada dalam kepastian bersama-sama dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus Allah, penguasa alam semesta ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Juru Selamat dunia, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mengakhiri akan seluruh rangkaian peribadatan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 134. Rohani 134 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan pada ayatnya yang ketiga jemaat Tuhan diundang berdiri. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu, dan kata-kata seterusnya. Tersembunyi ujung jalan.
persenggaran saat ini akan segera selesai. Ingatlah, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Jangan kita kurang percaya, tapi mari kita bergantung sesungguhnya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka yakin dalam perjalanan kehidupan kita di tahun ini, kita akan mengalami tanda-tanda heran sebagai tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Onomi, Remai. Onomi, Remai. Baiklah, ibadah di hari Minggu yang pertama, di hari yang kedua di tahun yang baru sudah kita lewati, jalani bersama-sama, dan tentunya kita bersyukur ini semua karena kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah Minggu pertama dengan tuntunan Tuhan sehingga bisa kita jalani bersama. Kita akan masuk dalam ucapan terima kasih. Yang pertama, atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani akan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak Pendeta Melman Besi MTH adalah seorang dosen di Stakpen. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan dan dalam keluarga setiap hari. Dan ucapan terima kasih yang kedua kepada Bapak Penatua Frankie Pangkali yang sudah memainkan keyboard. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ucapan yang terima kasih yang ketiga kepada tim multimedia yang sudah melakukan tugas dalam ibadah di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Ucapan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dalam ibadah di hari Minggu yang pertama di tahun baru ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan ada beberapa penyampaian yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di tengah jemaat kita GKI Yahim ada jemaat baru, keluarga yang baru yang sudah mendaftarkan diri kepada majelis. Dan kalau ada hadir, kami persilakan berdiri ketika kami membacakan nama dari keluarga Bapak, Ibu, dan anak-anak. Bapak, nama Bapak dan Cemaran. Nama Ibu Reni Rumrawer. Nama anak-anak
Selamita Maran, Sarasa Maran, Saneraro Maran, Sandra Maran, Mamri Maran. Bapak Ibu sudah lihat jemaat yang baru sudah berdiri. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Dan kita ketahui bahwa jemaat yang baru ini berdomisili di wilayah Wik 2, tepatnya di perumahan Geraha Mas Permai. Jadi jemaat yang baru ini akan masuk dalam pelayanan Wik 2, dan keluarga yang baru ini berasal dari Jemaat Petrus Waena. Jadi kepada keluarga, terima kasih yang sudah mau bergabung dengan kami Jemaat GKI Yahim. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, kehadiran jemaat di hari Minggu tanggal 2 bulan Januari 2022, dewasa laki-laki 41 orang, dewasa perempuan 75 orang, anak laki-laki 16 orang, anak perempuan 13 orang, jumlah keseluruhan 145 orang. Jadi terima kasih atas kehadiran kita semua di ibadah hari Minggu kedua. Tuhan memberkati kita semua.